Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Sasa Harun hadir lagi nih di talkshow spesial Kiat Sehat Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Yang pasti Sasa Harun gak sendirian loh. Sasa Harun kalau hari Rabu jam 3 selalu ditemani sama Pak Nyoto. Halo Bu Sasa, ketemu lagi. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Tambah sehat, tambah segar, tambah ya. bugar, tambah awet Tambah muda. awet muda. Pandemi lewat saja. Nah, yang gitu. penting kita jaga kesehatan. Betul, meningkatkan pakai masker, imun tubuh ya. gitu Meningkatkan ya. imun tubuh, ya kan. Cuci tangan, gitu. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, Betul. yang banyak gitu. Banyak boleh, tapi harus ada nutrisinya. Iya. Protein, vitamin, dan juga yang lainnya. Jangan asal sembarangan Iya, makan. banyak kerupuk doang ya percuma. Nggak kenyang terbang. Iya. Tapi kalau kerupuk, kan kerupuk ringan banget ya Pak. Kalau Betul. terlalu banyak makan kerupuk bisa terjadi kolesterol nggak sih Pak? Kerupuk itu kan pada prinsipnya karbohidrat, ya kan. Kalau karbohidrat itu kan kandungannya gula. Ya kalau kelebihan gula ya nggak bagus, gitu aja. Kalau kelebihan gula itu ya efeknya banyak, bukan sekedar Diabetes aja ya? diabetes aja, kolesterol juga akibat gula. Asam urat akibat gula, Oke. ya kan. Dan semua penyakit yang berhubungan dengan silent killer yang mau kita bahas hari ini sebenarnya berhubungan dengan gula, tapi kita nggak bahas gula dulu deh hari ini. Kita bahas penyakit silent killer. Apa itu silent Silent killer itu kan ya? diam-diam gitu ya. Silent, ya kan, diam-diam. Diam loh. Iya, jadi killer itu pembunuh secara diam-diam, dalam Oke. senyap. Ya, kayak ninja aja gitu ya. Jadi silent killer ini sebenarnya penyakit yang membunuh kita dalam diam-diam. Tahu-tahu kick mati kan gitu. Nah, kenapa bisa disebut the silent killer? Karena gejalanya tidak nampak secara faktual, dan kadang-kadang gejala ini tidak kita abaikan karena kadang-kadang gejalanya remeh. Cuma begitu doang. Oh, tuh. cuma pusing doang, cuma pegel doang, Iya. ngilu gitu. Cuma begini, cuma insomnia misalnya kan. Cuma sakit kepala kan gitu. Cuma jantung kita tiba-tiba sesak sesaat, tiba-tiba stroke, ya kan, kena serangan jantung. Terus kena penyakit diabetik. Terus kena penyakit kanker. Kanker juga ada yang nggak ketahuan gitu ya. Contohnya kanker liver. Kanker liver itu kan masalahnya, liver adalah organ tubuh yang tidak punya saraf. Iya, betul. Jadi pas fungsi livernya tidak berfungsi, paling badan kita lemas, karena kan untuk salah satu yang membentuk energi tubuh kita kan diproduksi di liver, ya kan. Begitu dia tidak lagi mampu memecah glikogen menjadi energi yang ada di liver, orang kena liver kan bawahnya lemes, nggak berenergi, ya kan? Ngantuk. Tapi kalau ditekan livernya nggak sakit, orang nggak ada saraf, ya kan. Tahu-tahu kick kena hepatitis B, hepatitis C, sirosis, udah meninggal kan gitu. Tapi yang paling sering sih zaman modern ini, dari anak-anak milenial aja kepala 2, kepala 3 itu banyak yang sudah kena penyakit silent killer. Tiba-tiba kena penyakit jantung koroner, tiba-tiba kena serangan stroke, tiba-tiba dicek giginya kok copot semua ya, dicek gula darahnya tinggi, ya kan. Terus cek lagi tekanan darahnya tinggi. Nah, itulah yang penyebab kita kena penyakit silent killer. Jadi silent killer itu memang awalnya sih ya penyakit yang paling umum itu ya kolesterol, hipertensi gitu kan. Cuma karena tidak pernah merubah gaya hidup, pola makan, pola istirahat, lifestyle-nya nggak berubah, lama-lama hipertensi kolesterolnya ini menyebabkan sakit jantung koroner, sakit jantung koroner, sakit stroke gitu ya, atau kerusakan sistem metabolik karena jadi penyakit diabetik. Akibatnya rusak seluruh organ, akibatnya ya kita penuaan dini deh, apalagi kalau meninggal dalam usia yang masih produktif, ya kan. Produktif dalam arti 40 tahun ke bawah itu produktif loh. 50 tahun juga masih produktif ya. Kalau 80 tahun ya udah ini. Udah istirahat aja. Istirahat aja deh. Kemana-mana duduk baik gitu. Jadi ya. zaman sekarang itu aneh gitu ya. Banyak teman saya yang meninggal usia kepala 5 ke bawah. Tapi yang nguburin, yang baca doa itu orang tuanya. Dan orang tuanya rata-rata udah umur 80 tahun, 90 tahun. Apa ini ada generasi yang terputus di mana orang tua kita kok umurnya lebih panjang dari kita? Itu yang harus kita khawatirkan loh zaman sekarang. Karena ya gitu, iya, gaya hidup.
pergeseran pola makan, pergeseran lifestyle, pergeseran apapun itu terjadi di zaman sekarang. Kan kita pengen punya negara itu dihormati oleh bangsa lain karena umurnya panjang-panjang. Contoh, orang Jepang dihormati kenapa? Karena di sana banyak centenarian, banyak yang usianya 100 tahun, ya kan, banyak yang umurnya panjang-panjang, harapan hidup tertinggi di dunia gitu kan. Nah, masalahnya lah negara itu semakin harapan hidupnya makin rendah, ya dianggap nggak berpendidikan. Makanya sekarang ini kita edukasi tentang apa sih itu silent killer, agar kita jangan meninggal sebelum waktunya karena kita bunuh diri dengan pola makan misalnya, bunuh diri dengan pisau dan garpu, bunuh diri dengan kebanyakan konsumsi makanan tidak sehat atau gaya hidup tidak sehat. Jadi kalau kita pikir-pikir, orang kena silent killer tiba-tiba kena jantung koroner, kena penyakit hipertensi, kena serangan stroke gitu ya, terus dia meninggal, sebenarnya dia karena tidak menyayangi tubuhnya, tidak menghargai kehidupannya, jadi dia menyepelekan segala sesuatu yang menyebabkan penyakit silent killer tersebut. Gitu. Tapi gimana ya Pak caranya untuk memberi edukasi sama anak-anak zaman sekarang yang sudah edik sama pola hidup yang seperti saat ini, yang suka mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, yang minum gulanya berlebihan, kan sering banget tuh anak-anak muda zaman sekarang ngafe yuk gitu, coffee shop yuk gitu. Kalau zaman saya jujur ya, zaman saya waktu saya masih muda itu masih banyak kebun, jadi masih ada kebun kecapi, mau kita makan kecapi kan, buah ya kan, masih ada kebun rambutan, mau kita nyolong rambutan, nyolong mangga, nyolong mangga, dan itu makanan hidup yang menyehatkan. Malah sekarang mau nyolong di mana? Iya, nggak ada, tanahnya digusur. Kecuali kalau di daerah ya kan? Tanahnya masih banyak, masih banyak pepohonan ya. Betul, ada jambu monyet, buah sikaya, dan kita makan buah-buahan itu umum biasa kan, nggak ada buah aneh gitu kan, masih makan pisang rebus, masih makan singkong rebus. Sekarang coba cari deh pisang rebus, singkong rebus, ubi rebus, nggak ada. Adanya makanan yang sudah cip-cipan itu loh, yang buatan pabrikasi, yang sudah pakai proses kimiawi kan, seperti itu. Mungkin kalau anak zaman sekarang makannya ubi rebus kayak nenek-nenek lu gitu, kayak kakek-kakek lu dibilangnya begitu, malu Pak. Betul. Padahal makan singkong itu ternyata katanya mengandung vitamin apa yang mencegah terjadinya penyakit kanker. Ya kan, jadi kalau makan singkongnya rajin pagi siang sore, ya kan, jarang makan nasi, makan singkong, itu gak susah kena kanker gitu ya. Iya, terus irit juga lagi ya Pak. Irit lagi karena kan murah. Murah ya. Oke, nanti kita bahas lagi lebih dalam ya mengenai silent killer. Untuk Anda yang mau tanya-tanya boleh loh ya di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, dan pertanyaannya apa, atau mungkin mau sharing seputar Ziman. Anda sudah mengkonsumsi Ziman berapa lama dan bagaimana ya setelah mengkonsumsi Ziman, kesehatan Anda tuh seperti apa? Yuk silakan ya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Dan kita masih ngobrolin seputar silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena penyakit ini bisa datang tiba-tiba tanpa gejala dan juga menyebabkan kematian. Gimana caranya kita tahu Pak kalau kita menderita beberapa penyakit yang dikategorikan silent killer, sedangkan gejalanya aja tuh nggak bisa kita rasain gitu? Ya memang gejalanya kan umumnya itu bukan gejala yang spesifik gitu ya. Contohnya sakit kepala, semua orang juga biasa sakit kepala kan. Jadi kadang-kadang sakit kepala itu orang anggap enteng, padahal dia punya masalah hipertensi kan gitu. Terus kecemasan yang berlebihan, mana ada orang yang sadar bahwa kecemasan berlebihan itu gejala, ya kan? Ya kan, kemudian udah cemas, bingung, gampang cemas, gampang bingung, ya kan? Terus gampang capek, ya kan? Terus suka kejang, gitu. Kalau ngeblank gitu Pak? Iya, itu salah satu gejala. Nah, karena orang suka ngeblank, suka sakit kepala, suka cemas dan bingung berlebihan. Terus tiba-tiba penurunan kesadaran ya. Nanti orang apa sih blang. Maksudnya penurunan kesadaran gitu ya. Itu bahasa selengean. Kayaknya bahasa Italia. Terus suka kejang, itu sebenarnya udah menunjukkan orang itu punya masalah dengan hipertensi, ya kan? Kemudian kalau orang yang suka sakit kepala, kemungkinan besar dia hipertensi. Kemudian kalau jantungnya suka ada nyeri-nyeri yang nggak dirasakan, kadang-kadang rasanya seperti sakit emah, itu sebenarnya udah gejala jantung, gitu kan. Terus dadanya bertambah berat, napasnya pendek, ya kan.
itu atau mual dan mual itu udah gejala jantung. Kemudian kalau suka ngeblank seperti tadi ya kan, tiba-tiba ngomong mau bicara susah gitu kayak cadel, itu udah gejala stroke. Jadi gejala itu suka muncul tapi kita jarang yang apa namanya Yang istilahnya tahu. ngeh, bahasa Itali juga ya ngeh itu ya. Jadi ngeh itu tanpa nggak sadar gitu kan bahwa itu adalah gejala penyakit yang membunuh dalam senyap. Nah, jadi kan kita mesti sadar bahwa yang paling penting itu kalau menjaga kesehatan, kita mesti tahu dong, saya itu tekanan darahnya normal atau tidak, kolesterolnya normal atau tidak, kadar gula darah kita normal atau tidak, ya kan? Kemudian kalau kita punya masalah jantung, masalah apa, ginjal, ureum, kreatinin, albumin, asam urat dan sebagainya, ya kan? Walaupun itu parameter, kalau tekanan darah kita rendah atau tinggi, itu kan kita pasti bermasalah. Walaupun sebagian besar orang yang kena stroke, mereka yang tekanan darahnya cenderung tinggi. Kemudian orang yang punya masalah jantung biasanya yang kolesterolnya tinggi plus ada hipertensi, apalagi plus diabetes. Jadi kalau kita cek kadar gula darah kita sudah tidak normal, tekanan darah kita sudah tidak normal, kemudian kolesterol kita tidak normal, walaupun kita merasa bugar dan kita makan apapun rasanya masih enak, ya kan, tidur juga masih bisa, ya kan, bahkan bangunnya kesiangan, bukan berarti Anda nggak bermasalah. Nah itulah yang membuat kita merasa nyaman dengan tubuh kita yang sebenarnya sudah kasih sinyal. Dan kita kalau cek ke parameter udah buruk deh raportnya. Kita masih cuek-cuek saja, tiba-tiba ya kita dipanggil lebih dulu, ya terima aja gitu kan. Karena kita nggak peduli dengan tubuh kita yang sudah dikasih Tuhan dalam kondisi bagus, cuma kita nggak rawat, kan gitu. Tanaman aja kalau nggak dirawat layu, Iya. ya kan? Masa tubuh kita gitu yang setiap hari bersama kita, masa begitu aja? Nah, gini Pak, untuk bisa kita tahu nih kondisi kita tuh sehat atau enggak, dalam waktu berapa lama kita harus bisa general check up, apakah 1 tahun sekali atau bisa jadi 6 bulan sekali atau gimana Pak? Sebenarnya sih waktunya? kalau general check up itu terlampau Terlalu wah gitu ya. Kita sebenarnya kalau ke toko obat atau ke apotik ada yang general check up secara global. Misalnya kolesterol total kelihatan jangan di bawah 200 mg per desiliter deh gitu kan. Kemudian kadar gula darah kita total jangan di atas 120 mg per desiliter, ya kan. Kalau udah 140 mg sampai 120 itu sudah lampu kuning ya kan. Tekanan darah kita itu paling gampang, tekanan darah di semua toko obat apotik bisa cek, ya kan. Sama asam urat biasanya itu satu paket. Kita cek misalnya sekarang kita cek berapa, begitu nilainya jelek, jangan cuma diliatin doang. Oh iya ya gula saya jelek, makannya masih makan masih makan yang enak-enak, masih minum kopi manis, teh manis, masih minum sirup. minum sirup, padahal cuma dilihat doang tuh angka, dia nggak peduli, ya kan, bermasalah juga. Jadi yang namanya angka buruk, raport tubuh kita buruk, itu kita mesti segera tuh ganti gaya hidup, ganti pola makan, ganti pola pikir, ya kan. Kemudian olahraga, itu yang paling utama. Jadi yang paling penting adalah kita cek dulu. Jadi yang namanya penyakit itu jangan pakai perasaan deh, ya, karena dia nggak peduli perasaan kita seperti apa gitu ya. Jadi kita mesti cek ke laboratorium, ke klinik, ke toko obat yang biasanya ada untuk yang paling dasar seperti tadi, kolesterol, tekanan darah, gula darah, asam urat, yang umum lah. Kalau ternyata rapotnya itu merah banget, harus kita belajar bagaimana mengganti pola makan kita yang buruk. Jadi selama tiap bulan kita cek lagi agar rapot kita yang tadinya merah menjadi hijau. Nanti kita bahas deh gimana caranya rapot kita yang merah apabila kita punya laporan kesehatan kita buruk agar hijau dalam tempo 3 bulan. Kita bahas di sesi berikutnya nanti. Oke deh, siap. Oke, nah untuk Anda nih silakan yuk yang pengen tahu gimana caranya nih, ya kan, kok rapotnya merah mulu, belajar makanya. Belajar menjaga pola hidup yang baik. Betul. Gitu. Dengan apa? Nanti dikasih tahu sama Pak Nyoto ya. Untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan di 0815111003. Sekali lagi di 0815111003 dengan sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda, usia Anda dan keluhan Anda apa, atau mau sharing-sharing seputar Ziman, apa yang sudah Anda rasakan ketika mengkonsumsi Ziman, boleh ya. Ditunggu sekali lagi di WhatsApp 0815111003. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Baiklah, kita lanjutin lagi obrolannya seputar silent killer. Untuk Anda mau tanya-tanya, sok atuh ya, silakan di WhatsApp. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Bu Ayu istrinya Pak Bambang juga boleh ikutan ya. Di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Tadi sebelum break Pak Nyoto bilang gini, pengen tahu gimana caranya ya biar rapotnya yang tadinya merah bisa jadi hijau. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi kan kebanyakan kalau kita sudah berani ada loh teman saya tuh nggak berani ngelihat rapot tubuhnya. Dia bilang, kok kamu nggak mau sih cek kesehatan? Takut merah semua. Itu kan salah ya nggak? Seandainya kita udah tahu kondisi tubuh kita itu banyak gulanya, kadar gula berlebih, kolesterolnya berlebih, asam uratnya berlebih, tekanan darahnya berlebih. Kita kan mesti hidup panjang, kondisinya sehat bugar, karena yang namanya kesehatan itu mahal sebenarnya. Ya, jadi yang namanya sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Iya benar. Jadi karena kita lihat bahwa yang namanya sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Jadi kadang-kadang orang yang pelit itu tidak berani istilah kata menginvestasi uangnya untuk menyehatkan tubuhnya apabila rapotnya sudah merah. Jadi dia nyaman-nyaman aja deh dengan kadar gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tiba-tiba kena serangan jantung koroner. Nah begitu kena serangan jantung koroner, terus dokter bilang, waduh ini semua pembuluh darah di jantung sudah plak semua, sudah tersumbat. Waduh. Ya kan, ini mesti dibikin jalan tol. Kenapa? Karena jalan tikusnya udah tersumbat semua. Nah yang disebut jalan tol inilah yang disebut di bypass. Ya kan pernah kan naik jalan tol yang bypass kan lebih cepat. Jadi dibikinlah saluran pembuluh darah baru. Biasanya diambil dari pembuluh darah kita yang tidak terpakai, ada di paha gitu ya. Yang cadangannya mungkin disiapin Tuhan buat orang yang mau bypass. Diambillah itu pembuluh darahnya, disambung di jantung kita yang tersumbat itu dilewati dengan pembuluh darah yang baru yang ambil dari paha. Jadi jantung kita bisa dapat oksigen lagi, bisa dapat makanan lagi, jadi bisa berdetak lagi. Karena tadi kita kena serangan jantung. Tapi kalau masih ada sumbatannya masih belum 100%, itu masih bisa dilebarin dengan di stent atau dipasang balon, ya. Setelah dipasang stent, pasang balon, ya, ditiup gitu ya. Jadi pembuluh darahnya melebar karena dipaksa sih sebenarnya, pakai balon-balonan gitu ya. Akibatnya orang itu tadinya napasnya sesek, ya kan, jantungnya lemah, ya bisa aktivitas lagi. Cuma kan kita jangan sampai termanifestasi penyakit jantung koroner, kena serangan jantung alias miokard infark. Karena apa? Karena kita punya masalah kolesterol tinggi. Kemudian bagi mereka yang hipertensi, itu yang kita khawatirkan apa? Ya banyak. Gagal ginjal juga akibat tekanan darah kita kelewat tinggi. Stroke akibat tekanannya tinggi. Termasuk stroke mata juga akibat tekanan darah kita tinggi. Stroke ya mata kan? tuh? Ya karena stroke mata jadi matanya penglihatannya kabur. Lama-lama bisa buta karena kena serangan stroke. Pecah pembuluh darah tapi bukan di otak tapi di mata. Ya. Nah, penyebabnya apa? Hipertensi. Jadi kalau hipertensi tekanan kita sudah 180/110, ada yang 200/110, masih tenang-tenang baik. Ya, aduh. Tiba-tiba kena serangannya lagi tidur lagi, ya. Jadi kalau kena serangan stroke lagi tidur, itu kan orang nggak tahu bahwa dia kena stroke, dia kesangka tidur. Pas dibangunin pagi-pagi nggak bisa, waduh, ternyata seluruh otaknya ini sudah pecah pembuluh darah. Kalau dibawa ke rumah sakit, kita sudah melewati yang namanya golden period. Golden period itu untuk orang stroke cuma 3 jam. Jadi kalau 3 jam kita langsung ditangani oleh rumah sakit, kemungkinan besar kita masih bisa normal, tidak terjadi invalid. Tapi kalau kita stroke lagi tidur, dibangunin itu udah 6 jam baru ketahuan, kita bawa ke rumah sakit, ya udah lewat dari 3 jam, golden period udah lewat, kadang-kadang invalid, ada yang nggak bisa ngomong, ya. Jadi ada yang udah nggak bisa ngomong deh, ada yang nggak bisa jalan, udah nggak bisa aktivitas, ataupun emosinya terganggu, ya kan? Karena sistemnya udah kena sistem saraf, nangis, ketawa, ngamuk, dalam tempo singkat berganti-ganti karena sistem sarafnya udah rusak. Akibat kena pecah pembuluh darah, hemorrhagic stroke di otak. Nah, seandainya pun otaknya dibersihkan lagi, tapi kan kerusakan otak itu tidak bisa disembuhkan dalam tempo sederhana karena regenerasi sel otak, regenerasi sel saraf makan waktu puluhan tahun, ya kan? Jadi kan kita mesti hindari dong kena serangan jantung koroner, kena serangan stroke, kena serangan gagal ginjal. Apalagi yang paling parah itu adalah kita kena penyakit the mother of disease yaitu diabetes.
Jadi kalau kita lihat cek kadar gula darah kita sudah 140 mg per desiliter ke bawah, sudah pradiabetes, kita harus rubah pola makan. Hindari makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, banyak mengandung gula. Hindari makanan yang menyebabkan kadar gula darah kita tinggi. Kita harus berusaha untuk menurunkan gula kita seoptimal mungkin agar kembali ke kadar gula darah yang normal di bawah 120 saat 120 mg saat kita setelah makan dan 90 saat kita belum. Nah kebanyakan kamu gula darahnya berapa? 140 mg per desiliter. Lagi dalam kondisi apa di tesnya? Lagi puasa. Bayangkan puasa aja 140 mg per desiliter. Apalagi nggak puasa bisa loncat ke 600 kan gitu. Tinggi banget ya. Tapi ada beberapa orang gini Pak, yang punya penyakit jantung, ketika jantungnya sudah kambuh sih, merasa nyeri gitu ya, di dada sebelah kiri. Kemudian kenapa dilarang untuk tidur? Ya karena kalau udah tidur kan kehilangan kesadaran. Kalau kehilangan kesadaran bagaimana dia bisa minta bantuan orang bahwa dia kena serangan jantung, ya kan? Kalau udah kena serangan jantung lagi tidur, ya biasanya tidur selamanya. Iya gitu. ya, rata-rata gitu. Jadi ketika mau sakit mau. dadanya kan, kemudian mungkin gini berpikirnya, mungkin dengan istirahat akan lebih reda lagi. Dia nggak tahu. Bisa, karena gitu. itu ada plak, ada penyempitan di pembuluh darah. Darahnya nggak bisa lewat di plak jantung. Padahal kan jantung kita itu kerja keras, dia berdetak tiap waktu. Dia butuh nutrisi, butuh makanan buat energi jantung, butuh oksigen. Nah begitu tersumbat kan gak ada makanan, gak ada oksigen, lama-lama ada kematian di sel-sel jantung di mana yang terjadi penyumbatan disebut miokard, kematian sel-sel jantung. Dan kematian ini lama-lama melebar. Kenapa? Karena kan gak dikasih oksigen, gak dikasih nutrisi sepersekian detik, menit, lama-lama belasan menit. Nah kalau lewat dari setengah jam biasanya kita punya jantung itu sudah banyak yang kematian sel-selnya, fungsinya udah banyak melemah deh. Seandainya pun kita selamat, jantung kita sudah sangat lemah karena sudah banyak sel-selnya yang jaringannya yang mati. Nah saat jaringannya mati, ya otomatis ototnya udah nggak berfungsi, jadi jantung kita itu sudah invalid. Jadi kenapa kalau orang kena serangan jantung itu segera dibawa ke rumah sakit? Karena biasanya dikasih obat pengencer darah yang bisa membuka blok yang ada di pembuluh darah di jantung. Cuma kan kebanyakan orang begitu dibawa ke jantung udah ditungguin malaikat, ayo cepat-cepatan duluan gue nyabut daripada lu sampai ke rumah sakit karena ini udah waktunya kan gitu. Nah jadi kita kan harus menghindari, kita harus sayangi tubuh kita dan kita berdoa umur panjang, tapi dengan berdoa sambil berusaha. Iya betul, jadi jangan berdoa berumur panjang, tapi usaha kita nggak ada, tetap makan makanan sembarangan, tetap merokok dan juga yang lain-lainnya ya. Aduh ngeri banget kalau gitu ya. Anda punya pertanyaan? Boleh langsung ya ditanyakan sama Pak Nyoto, nanti akan kita buka sesi tanya jawab di sesi berikutnya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Dan untuk Anda nih yang sudah mengirimkan pertanyaan, kalau pertanyaannya belum sempat dijawab, nanti akan dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Mau tanya-tanya sama Pak Nyoto seputar kesehatan atau seputar tema kita hari ini, silent killer, boleh loh ya di WhatsApp 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian riwayat kesehatannya seperti apa, baru deh pertanyaannya apa. Ini ada Bapak Sarmuji mau tanya, beli Zimannya di mana, khasiat Ziman untuk kita dan juga untuk orang tua tuh gimana nih Pak? Ya jadi bagi kita yang sudah kena penyakit silent killer ya, ternyata pas dicek tekanan darah kita udah tinggi, kadar gula darah kita sudah tinggi, asam urat kita pokoknya udah nggak normal semua deh, kolesterol, hipertensi, gula darah, asam urat semuanya nggak normal, ya kita harus jaga pola makan dulu. Pola makan kita hindari makanan yang karbohidrat sederhana alias nasi putih jangan berlebihan, jangan konsumsi banyak gula-gulaan. Telur jangan banyak-banyak, yang kita konsumsi jangan kuningnya tapi putihnya. Emping bikin asam urat, kepiting, udang, cumi-cumi, kerang-kerangan itu banyak kolesterol, ya kan? Santan juga sama kolesterol, goreng-gorengan atau minyak-minyakan juga sama kolesterol, ya kan? Kacang-kacangan juga sama asam urat plus kolesterol. Jadi kita hindari makan makanan yang membahayakan tubuh kita.
Dan kalau bisa makanannya apa? Banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, rutin ya. Nah kemudian bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan kesehatan, kita bisa konsumsi Ziman. Yang paling penting ya, Ziman itu harus dalam pikiran kita digarisbawahi, bukan obat. Ini makanan yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk membongkar semua sampah dalam tubuh kita, alias bahasa kerennya detoksifikasi. Jadi kalau kita tetes 5 tetes pagi, Ziman 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin, plus pola makannya dirubah dong, jangan makannya masih kayak buto ijo gitu ya. Kita rutin makanan-makanan sehat dan kita atur pola makan kita. Bahkan kalau perlu kita olahraga dan tidurnya tidur nggak begadang ya, tidur yang 8 jam, 6 jam lah minimal, tidur normal gitu ya. Terus kita juga berusaha berolahraga. Nanti dari bulan ke bulan itu biasanya kolesterol kita menuju normal, asam urat menuju normal, kadar gula darah menuju normal, termasuk tekanan darah ya. Jadi semuanya menuju normal. Tapi syaratnya pola makan diperbaiki, gaya hidup diperbaiki, kemudian olahraga, dan jangan lupa minum Zimannya 5 tetes minimal sehari 4 kali. Itu harus konsisten, harus persisten, harus langgeng. Nanti begitu 1 bulan kita cek lagi, kita lihat rapot kita deh, aku udah berusaha menjadi anak baik-baik nih untuk tubuh saya. Dicek kalau kolesterol kita sudah menuju normal, lanjutkan lagi sampai 100% normal atau 100% normal. Dan itu bukan simsalabim, tapi berproses. Dan itu adalah tubuh kita sendiri yang membongkar semua sampah metabolisme dan memperbaiki semua sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau kita memperbaiki selama 3 bulan, semuanya menuju normal, Anda sudah terhindar dari risiko kena penyakit silent killer, alias mati mendadak. Kan seperti itu. Oke. Untuk khasiatnya sendiri nih Pak Sarmuji minta dijelasin lebih detail lagi secara usianya juga sudah matang. Ya, untuk jadi orang tua tuh bagaimana? Jadi yang namanya Ziman itu dia kan nutrisi yang sangat pekat ya, makanan yang sangat pekat gizinya, sangat pekat antioksidan yang terkandung di Ziman, karena Ziman itu sebenarnya enzim antioksidan. Jadi apa bedanya dengan antioksidan herbal-herbal yang lain? Karena kita mesti tahu dulu. Karena enzim itu antioksidannya hidup. Karena dari buah-buah yang kaya dengan antioksidan seperti mengkudu, seperti kulit manggis, seperti delima, seperti kurkuma, seperti kayu manis, seperti gotu kola, itu diambil saripatinya tidak dipanaskan. Jadi segala sesuatu yang dipanaskan pasti sudah mati. Jadi Ziman itu saripatinya diekstraksi dengan teknologi dingin dan ekstraksinya itu 2 kali. Nah karena 2 kali jadi gizi nutrisi antioksidannya sangat pekat. Nah begitu kita konsumsi Ziman, otomatis dia mampu membuat tubuh kita itu membongkar racun, meregenerasi sel, dan memperbaiki semua sistem dalam tubuh. Kan tubuh kita terdiri dari sistem, ada sistem pernapasan, sistem pembuangan kotoran, sekresi, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, itu semua diperbaiki. Tapi syaratnya sampah di dalam sel kita dibongkar dulu. Melalui apa? Ziman. Jadi Ziman ini nutrisi yang mampu detoksifikasi, mampu regenerasi sel, mampu memperbaiki semua sistem. Jadi Anda sehat karena dokter terbaik adalah tubuh Anda, dan bahan bakunya Ziman, otomatis semua penyakit kalau dokter terbaik adalah tubuh kita nggak perlu khawatir dengan tubuh kita. Cuma kita punya keinginan nggak sehat dan awet muda serta panjang umur. Dan Ziman ini adalah salah satu solusi selain ya, jadi bukan cuma minum Ziman tapi makannya masih serabutan, nggak bisa. Jadi mesti holistik, pola makan benar, gaya hidup sehat, olahraga, pola pikir nggak stres, konsumsi Ziman rutin, parameternya ya kita cek tiap bulan. Bahkan termasuk penyakit lupus ya, bukan lupa usia tuh. Semua penyakit autoimun ya, autoimun kan ada yang lupus, ada yang psoriasis, ada yang rheumatoid arthritis. Itu dengan Ziman itu terbantu. Karena apa? Karena menyembuhkan tubuh kita. Penyakit metabolic disorder seperti diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi, jantung koroner itu terbantu. Dan kita nggak boleh pesimis bahwa kita bisa kembali normal. Syaratnya kita mau berjuang. Bukan sekedar kita konsumsi Ziman, tapi kita juga pola makan diperbaiki, gaya hidup diperbaiki. Gaya hidup itu termasuk apa sih? Tidurnya teratur, makannya teratur, tidak merokok, ya kan? Tidak minum minuman yang mengandung karbonasi ataupun beralkohol, ya. Dan kita cuma punya pikiran juga nggak stres,
Ya happy, Pokoknya pikirannya happy terus positif. deh, ketawa melulu. Jadi sering nonton stand up comedy. Iya. Ya jadi itu membuat kita panjang umur, sehat, segar, bugar. Dan minum Zimannya mesti konsisten. Dan tiap bulan mesti cek rapor. Sampai kalau 3 bulan rapotnya bagus, ya udah nggak usah tiap bulan deh, rapotnya tiap 3 bulan lagi, 3 bulan. Agar kita tahu bahwa kita sudah membahagiakan seluruh tubuh kita, sel-sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Karena kita merawat. Nah, Ziman itu adalah salah satu sarananya. Oke, lengkap loh nih Pak Sarmuji ya. Sudah dijelaskan apa manfaat Ziman untuk kesehatan, ditambah lagi untuk usia yang sudah tidak muda lagi, ternyata oke juga. Gimana Pak Sarmuji? Berminat untuk beli? Harus ya, untuk menjaga kesehatan tubuh harus ada sesuatu yang kita konsumsi, yaitu Ziman. Dan bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini, atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300, atau bisa juga di toko online atau di agen terdekat, apotik, dan juga di kios Ziman. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, sabar ya. Buat Anda yang mau tanya juga masih kita tunggu di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen terakhir di talk show ini sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk di 081 511 103 103. Ada Andri, saya mau tanya nih Pak, kalau ada riwayat dalam keluarga penyakit jantung, apakah tak ada cara yang bisa dilakukan nih untuk mencegah penyakit jantung? Saya takut kalau saya pun juga terkena penyakit jantung. Ya, solusinya sama. Jadi kalau kita itu ada riwayat ya dari keluarga kita yang punya gejala penyakit jantung dan rata-rata punya masalah penyakit jantung, ya kita pola yang mereka lakukan oleh orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang mengidap jantung jangan kita ikuti. Karena kadang-kadang itu bukannya faktor genetik saja, tapi pola makan yang diturunkan, pola gaya hidup yang diturunkan, pola pikir yang diturunkan, itu yang menyebabkan kita kena penyakit jantung juga. Contohnya orang tua saya hobinya makan makanan yang bersantan, ya kan. Kemudian banyak makanannya pun berlemak. Tiap hari konsumsi itu kolesterol tinggi, kena serangan jantung. Nah, saya tiap hari juga dikasih makanan yang enak-enak tersebut yang berlemak dan banyak santan. Otomatis orang tua saya kena jantung, ya saya pun juga kena karena pola makannya sama sih. Ya kan? Bukan sekedar faktor genetik, ya. Jadi faktor genetik itu bisa dihapus. Seperti kita stempel di tangan kita, itu kita punya gen, itu bisa dihapus. Dengan cara apa? Dengan cara gaya hidup sehat, dengan menghindari makanan yang menyebabkan kolesterol kita tinggi. Makanan yang mencegah kita terkena penyakit hipertensi, ya. Dan gaya hidup yang mencegah penyakit hipertensi. Jadi kalau kita pola makannya sehat, pola pikirnya sehat, gaya hidupnya sehat, plus minum suplemen yang padat antioksidan seperti Ziman rutin pagi, siang, sore. Ya caranya paling sederhana ya kita mudah ekokardiograf, ya kan, elektroekokardiograf. Jadi kalau kita cek ternyata normal semua, ya kita risiko kena serangan jantungnya kecil, ya. Dan yang paling penting adalah mereka yang punya masalah jantung itu kebanyakan adalah orang yang tadinya rajin sekali olahraga, tiba-tiba berhenti mendadak. Karena orang yang rajin olahraga itu belum tentu tidak punya masalah dengan jantung koroner atau serangan jantung. Rajin olahraga sampai olahraganya ekstrim, habis lari 100 kilo panjat tebing, habis panjat tebing berenang melintasi lautan. Hebat, bahasanya Superman ya. Tapi setelah itu dia istirahat total dari olahraga 6 bulan pasti kena serangan jantung. Karena pembuluh darahnya tadinya melebar, tiba-tiba karena nggak olahraga dia mengecil. Akibatnya plak-plak yang tadinya karena lebar kan plaknya nggak masalah. Tapi begitu dia mengecil, ya plak itu menutupi jantung. Akibatnya kena serangan jantung koroner. Jadi yang paling penting adalah kita nggak perlu olahraga ekstrim. Yang kita perlu adalah olahraga rutin, pola makan yang baik, gaya hidup sehat. Dan kalau kita konsumsi rutin, walaupun kita sudah punya rasa nyeri-nyeri, napas kita sudah pendek, kita sudah punya plak di pembuluh darah, Anda boleh konsumsi dan berubah gaya hidup dan tiap bulan dicek lagi. Tapi kalau nanti tiba-tiba plak Anda banyak yang hilang atau berkurang, Anda jangan kaget karena Anda sudah merubah gaya hidup, merubah pola makan, merubah segala sesuatunya dan konsumsi Ziman rutin. Karena konsumsi Ziman rutin, akibatnya apa?
lama-lama jantung kita itu kembali aritmianya hilang, detak jantung yang tadi tidak teratur kembali normal, kemudian yang tadinya napas kita pendek jadi normal karena kita konsumsi zimannya rutin. Karena di ziman itu banyak sekali kandungan antioksidan, banyak sekali kandungan mineral, dan mineral yang paling bagus itu magnesium untuk kesehatan jantung, dan semua itu ada dalam ziman. Ngeri juga ya Pak, yang tadinya olahraga tiba-tiba berhenti terus bisa itu riwayat kesehatannya jadi ambruk gitu ya. Iya, betul. Ngeri ya, makanya kalau maksudnya gini, boleh berhenti olahraga tapi jangan total lah ya, pelan-pelan. Yang tadinya olahraganya berat, ya udah olahraganya ringan-ringan aja. Nah, kalau untuk olahraga penyakit jantung mungkin jalan lah, kali jangan ya. lari. Jangan lari, repot ntar jatuh. Kecuali nanti kalau udah Copot. konsumsi ziman jangka panjang, plaknya udah banyak bersih, ya boleh deh intensitas olahraganya ditingkatkan kan gitu. Oke, baiklah. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman waktunya sudah habis, sangat terbatas sekali. Iya, betul. Jadi ya sudah, pertanyaan Anda nanti akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, atau bisa juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Dan tadi untuk yang sudah tanya-tanya, makasih ya, jangan lupa konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami, dan Anda bisa juga pesan di toko online atau via WhatsApp di 087790.300, di apotik, di kios, dan juga di agen Ziman. Konsumsinya sehari minimal 4 atau 5 Pak? Kalau kita masih sehat, jaga kesehatan cukup 3 kali sehari, 5 tetes. Cuma kalau kita sudah punya masalah hipertensi, kolesterol, jantung koroner, diabetes, kalau bisa minimal 4 kali sehari, 5 tetes. Dan konsumsi Ziman itu biar kita punya motivasi, ya kita mesti punya rapot. Sebelum minum kita cek, pola makan berubah, gaya hidup berubah. Bulan depan cek lagi, ternyata membaik. Bulan depan cek lagi, yang masalah itu cuma dirasa-rasa, Pak kayaknya nggak ada perubahan, padahal dia nggak cek sebelum dan sesudah, cuma pakai perasaan, ya kan? Kalau kesehatan nggak bisa pakai perasaan, Nggak bisa, emang mesti cinta. gitu. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja, ketemu lagi minggu depan ya. Sekali lagi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, sehari 4 kali, minimal 4 kali, 5 tetes di bawah lidah. Kalau mau 5 kali juga nggak apa-apa, 6 kali juga nggak apa-apa. Mau 10 kali juga nggak apa-apa minum Ziman awet muda. Betul, karena nggak ada efek sampingnya, Nggak ada. yang Adanya ada efek bikin depan. Nah itu dia, bikin awet muda, sehat sepanjang masa ya. Ya sudah, saya Harun pamit dan juga Pak Nyoto pamit. Ketemu lagi minggu depan. Dah. Oke, salam Ziman. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.